Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah pengajian di sore hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan doa memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini kita bisa bermuwajahah di tempat yang mubarak ini untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan nanti Ustadz Su'ali bisa rawuh, dan sebelum merawuh kita isi dengan belajar bersama ya Bu ya. Marilah kita bersyukur dengan syukur filisan dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk umat beliau yang berusaha untuk ittiba, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Para ibu, ada pesan dari Bu Mun. Sore hari ini kita belajar bersama-sama tentang sholat, yang ketika hari Rabu kemarin kita belajar bersama surat Al-Mu'minun, yaitu ayat 2, 1, 2 dan seterusnya. Terutama ini kita mengambil yang ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian ada ibu-ibu yang bisik-bisik pada Bu Mun, Bu, kita belajar bersama-sama tentang tarjamah atau arti dari bacaan-bacaan kita sholat. Padahal ibu-ibu sudah tahu semua ya Bu ya. Alhamdulillah, sudah tahu, sudah hafal bacaan-bacaan sholat dan artinya. Nah sekarang kita tinggal mengulangi saja untuk belajar bersama. Allah sudah berfirman tadi, sungguh beruntung orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kira-kira ibu-ibu sudah khusyuk nggih sholatnya? Ya, mari kita belajar bersama. Belajar bersama, mudah-mudahan dengan belajar bersama ini nanti kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita menjadi lebih baik lagi. Khusyuk, apa toh itu khusyuk itu? Karena di dalam mengerjakan sholat, seseorang itu harus atau dituntut untuk fokus ya Bu ya. Fokus. Karpe ya wis fokus. Tapi setelah Allahu Akbar, pikiran mengajak kemana? Apalagi tadi sebelum sholat goleki kunci, mau kunciku ki yo ketoke tak kek tas. Neng tas digoleki gak ono.
neng laci dah ono, neng sak dah ono. Ketika sholat, ya Allah jebule neng kene. Teringat ketika sholat, berarti kita belum fokus. Dalam mengerjakan sholat, seseorang dituntut harus fokus pada bacaan dan gerakan, atau dengan kata lain khusyuk. Fokus yang dimaksud artinya segala pikiran, jiwa, dan raga dipusatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sholat, berusaha sekuat tenaga untuk fokus, yaitu segala pikiran, jiwa, raga dipusatkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Pikiran, jiwa, raga dipusatkan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khusyuk. Sehingga apa? Sehingga saat sholat pikiran menjadi terarah dan tidak melenceng ke hal-hal yang lainnya. Selama ini dalam sehari semalam kita sholat 5 waktu. Kita bisa seperti apa yang dikatakan khusyuk itu berapa kali, Bu? Misalnya tadi kita sholat asar ya, sholat asar ada 4 rakaat. 4 rakaat itu kita fokus memusatkan jiwa, raga, dan pikiran hanya untuk beribadah kepada Allah. Kira-kira berapa persen? Tadi 4 rakaat. Apa dalam 1 rakaat itu bisa fokus terus? Atau 2 rakaat? Atau 3 atau 4? Mari kita belajar bersama-sama. Kata khusyuk berasal dari bahasa Arab, yaitu khasha'a yakhsha'u khusyu'an, yang secara bahasa artinya tunduk, takluk, dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ibu, untuk mencapai khusyuk menurut Romaisa, tidak di saya buka tadi ya Bu ya, buka internet itu, kiat untuk meraih khusyuk itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. 1, melakukan hal-hal yang menguatkan khusyuk atau quwwah al-muqtadha, melakukan hal-hal yang menguatkan khusyuk. Dan yang kedua, menghilangkan hal-hal yang melemahkan khusyuk. Jadi menguatkan hal-hal yang bisa menambah khusyuk dan menghilangkan hal-hal yang bisa melemahkan khusyuk. Apa saja hal-hal yang harus kita lakukan agar kekhusyukan kita itu hadir dan bisa bertambah? Yang perlu diperhatikan yaitu 1, persiapan sholat. Persiapan sholat kita perhatikan, yaitu apa? Menyiapkan diri sebelum sholat. Sebelum sholat kita persiapkan. Ketika sudah hampir masuk waktu sholat, hati kita sudah ditata. Oh, sebentar lagi kita sholat. Kalau itu enggak sempat, paling enggak ketika mendengar azan, hati kita tertata, ditata. Sudah masuk azan.
Maka pikiran, jiwa dan raga kita arahkan untuk menyiapkan diri melaksanakan sholat. Pertama kali apa Bu yang kita lakukan sebelum sholat? Wudhu. Iya tak Bu? Wudhu. Maka sempurnakanlah wudhunya. Wudhu disempurnakan, kemudian menata hati, saya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudhu yang sempurna sudah bisa ya Bu ya? Sudah, pasti sudah, alhamdulillah. Rukun wudhu ada berapa Bu? Ada 6 ya Bu ya. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, dan tertib. Artinya nggak boleh dibolak-balik. Selain itu adalah sunnah. Berkumur, sunnah. Menghirup air ke hidung, sunnah. Kemudian menggosok di sela-sela tangan, itu juga sunnah. Kemudian kalau membasuh telinga itu sudah rangkaiannya dengan mengusap kepala kemudian telinga. Setelah wudhu kita sempurna, kalau wudhu membasuh tangan juga dari ujung ya Bu ya. Jadi sudah berniat di dalam hati membasuh kedua telapak tangan, berkumur 3 kali, dibuang di sebelah kiri Bu. Jadi berkumur kemudian dibuang sebelah kiri ya, jangan di sebelah kanan, sebelah kiri. Menghirup air ke hidung, kecuali kalau puasa menghirupnya jangan banter-banter. Kemudian membasuh muka 3 kali, membasuh tangan sampai siku. Kalau sampai siku berarti dari siku atau dari ujung Bu? Dari ujung. Dari ujung. Kalau mengalirkan air ya dari ujung. Ini. Kalau diciduk ya ini dari ujung. Biasanya kan sudah dari keran ya. Dari ujung ya sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepala, ambil air, tidak membasuh ya Bu ya, mengusap, ambil air dibuang, mengusap kepala, kembali, kemudian ke telinga. Nah, ke telinga ini ibu-ibu juga harus bisa ngajari putra-putra wayahnya yang jempolnya di belakang ya Bu ya, kemudian jari tengah dimasukkan, jempolnya di belakang, tarik ke atas, kembali, tarik lagi ke atas, kembali, tarik lagi ke atas. Itu ngajari anak-anak kecil ya gak susah Bu, karena apa? Yang ditarik bukan jempolnya tapi telinganya, munggah medun begitu. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kalau sampai berarti juga dari ujung. Nah, dari ujung. Kalau ibu-ibu masih sehat, bisa membungkuk dengan baik, ya digosok-gosok. Tapi kalau untuk membungkuk saja sakit, ya gosok sebisanya. Itu urut-urutannya. Kemudian berdoa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa sesudah wudhu. Itu tadi persiapan ya Bu ya. Dalam rangka menguatkan
hal-hal yang dapat menumbuhkan khusyuk. Wudunya yang sempurna, pakaiannya juga diperhatikan, pakaiannya juga yang bersih dari hadas dan najis, tempatnya juga diperhatikan, lingkungannya juga diperhatikan. Sini sholat, sebelahnya nyetel TV banter-banteran, kira-kira mengganggu atau tidak, Bu? Mengganggu. Sini sholat, HP panjenengan muni terus, kira-kira mengganggu enggak, Bu? Mengganggu. Maka hal-hal yang bisa mengganggu disingkirkan dahulu. Kemudian kalau bapak-bapak atau kaum laki-laki, ya segera menuju ke masjid. Kalau ibu-ibu, ya segera menuju ke tempat sholat. Selanjutnya ketika kita sholat yang tumak ninah itu tenang, tidak tergesa-gesa, berdirinya yang sempurna. Kemarin sudah dijelaskan Pak Mas Ruken ya, Bu ya, rukun sholat ada 13. 1 niat, 2 berdiri bagi yang bisa berdiri, 3 takbiratul ihram, 4 membaca Al-Fatihah, 5 rukuk dengan tumak ninah. Jadi rukuknya jangan seperti apa ya, ceduk gitu, rukuk dengan tumak ninah. Kemudian iktidal nomor berapa, Bu, tadi? Niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk, iktidal itu ke-6. 7 sujud dengan tumak ninah. 8 duduk di antara 2 sujud. 9 duduk akhir. 10 tasyahud akhir atau at-tahiyat. 11 membaca sholawat. 12 salam. 13-nya tertib. Itu rukun sholat yang kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Mas Ruken. Nah, selanjutnya ibu-ibu juga harus mengetahui syarat sahnya sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Apalagi yang perlu kita perhatikan agar sholat kita bisa khusyuk? Setelah tumak ninah tadi ya, Bu ya, tumak ninah jangan terburu-buru. Jadi ketika sholat berdirinya yang sempurna. Setelah berdiri menata hati, niat sholat apa? Sholat asar, niatnya dalam hati. Kemudian takbiratul ihram sambil mengangkat tangan pelan-pelan, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, selain Allah adalah kecil. Selain Allah kecil, hanya Allah yang maha besar, Allah yang kita tuju. Kemudian berarti semua selain Allah itu kecil. Kita nggak usah mikir selain Allah, selain bacaan-bacaan di dalam sholat. Kadang setelah kita takbiratul ihram,
takbir yang mengharamkan perbuatan selain sholat dikerjakan di dalam sholat. Itu takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram tidak boleh mengerjakan pekerjaan selain pekerjaan sholat. Setelah takbiratul ihram ada yang tamu yang salam, assalamualaikum. Kemudian ibu-ibu menjawab, waalaikumsalam, monggo lenggah rien, padahal wis takbiratul ihram. Itu tidak boleh, itu membatalkan sholat ya Bu ya. Selanjutnya para ibu, bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat hendaklah tartil, tidak usah tergesa-gesa. Toh ibu bisa membaca tartil. Coba Bu kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tartil yang panjang. Kalau ibu-ibu tilawah ada 3 macam bacaan tentang kecepatannya. Tartil seperti itu, kemudian sedang itu agak cepat sedikit, kemudian yang untuk murojaah itu cepat biasanya, itu diperbolehkan. Seperti para hafid itu kalau murojaah mengulang-ulang hafalan kan dengan cepat. Lah ibu-ibu diharapkan ketika sholat seperti tadi enggak Bu membacanya? Kira-kira kalau membaca Al-Fatihahnya seperti tadi itu berapa menit? Berarti tidak seperti tadi ya Bu ya? Ya paling enggak sedang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paling enggak seperti itu. Jangan hilang panjang pendeknya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjang pendeknya hilang. Kemudian pergantian antara rukun yang satu dengan rukun yang lain dinikmati. Jangan berdoa sambil pindah ke rukun yang lain. Contohnya begini Bu, ketika kita rukuk dari misalnya sholat asar 4 rakaat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah kemudian membaca surat pendek. Setelah membaca surat pendek kemudian rukuk. Misalnya surat pendeknya membaca surat Al-Asr ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar subhana. Hurung nganti ngene iki wis maca subhana. Allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sami Allah. Itu namanya belum selesai doa sudah pindah ke rukun yang lain. Dinikmati. Jadi selesaikan dulu baru pindah ke rukun yang lain.
Allahu Akbar. Ibu-ibu doanya panjang apa pendek? Yang panjang subhana rabb, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu nggih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Selesai dulu baru sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Sampai selesai panjang monggo Rabbana walakal hamd begitu juga boleh. Tapi dinikmati sami'allahu liman hamidah. Baru berdoa. Ora sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Gerakannya sempurnakan dulu baru berdoa. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Itu tartil dalam membaca bacaan-bacaan sholat. Kemudian tadabbur ayat atau mengetahui apa yang dibaca. Lah, pesan Bumun ini kita belajar bersama-sama tentang ayat-ayat yang dibaca atau doa-doa yang kita baca ketika kita sholat. Nah, para ibu, monggo ini tak selesaikan dulu, nanti kita lanjutkan dengan belajar bersama tentang arti-artinya ya Bu ya. Itu tadi kiat untuk meraih khusyuk yang pertama. Yang pertama tadi melakukan kuwah al-muqtada atau melakukan hal-hal yang menguatkan khusyuk. Yang kedua adalah menghilangkan da'fu as-saghil, menghilangkan hal-hal yang melemahkan khusyuk, yaitu gangguan-gangguan yang dapat menghilangkan kekhusyukan. Apa gangguan-gangguan tersebut? Antara lain ada orang yang berlalu lalang di depan orang sholat. Kalau ibu-ibu sholat di rumah kemudian cucu wirawiri itu sedikit banyak akan mengganggu konsentrasi. Jadi kalau memang ada yang ngomong, kecuali nggak ada yang ngomong ya Bu ya, ada yang ngomong ya dititipkan dulu untuk dimong dulu, kita sholat dulu. Lah, agar kita tidak terganggu, maka Rasulullah dulu menganjurkan untuk memasang apa Bu namanya? Pembatas ya Bu ya, pembatas sholat. Kalau sekarang sudah ada sajadah. Nah, sajadah itu yang digunakan untuk pembatas. Jangan sampai kalau kita ada orang yang sedang sholat, kita akan lewat di depannya, ya harus memperhatikan jangan sampai melewati di depannya terus ya. Jadi ada di luar pembatas, kita lewatnya di luar pembatas. Kemudian menghadap dinding atau tirai yang bermotif. Ada tirai yang bermotif, dinding yang bermotif, atau di depannya ada orang memakai kaos ada tulisannya atau gambar yang menyolok, itu bisa mengganggu konsentrasi orang lain. Nah, maka kita kalau sholat juga memperhatikan diri kita jangan sampai mengganggu orang lain. Kalau di rumah misalnya dindingnya itu bisa mengganggu konsentrasi kekhusyukan, ya bagaimana caranya agar tidak mengganggu. Kadang-kadang ibu-ibu sajadah yang digunakan itu juga bisa mengganggu. Gambarnya misalnya ketika sholat karo mikir, gambar apa? kok kaya gambar kewan, kok kaya gambar apa? Itu kadang-kadang sajadah yang dipakai pun bisa mengganggu konsentrasi. Lah, bagaimana caranya agar apa yang ada di depan kita itu tidak mengganggu konsentrasi?
hal-hal yang bisa menghilangkan atau hal-hal yang bisa melemahkan kekhusyuan selanjutnya adalah menahan buang air baik kecil maupun besar, ngampet. Maka sebelum sholat ketika akan wudhu kita buang air kecil dulu, buang air besar dulu, begitu. Karena nanti kalau sholat kok dimpet. Tapi ibu-ibu kira-kira pernah enggak ya? Pernah, apalagi ibu-ibu yang pernah ke sono. Arep wudhu aduh, dimpet. Engko nek wudhu metu ra iso mlebu meneh. Itu bisa mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan, menahan buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Bagaimana dengan menahan kentut? Sama Bu, ibu-ibu entuk 3 rakaat atau 4 rakaat kurang sidik, menahan kentut, mingar mingar. Pernah gak Bu? Oh pernah ya. Ya, makanya gimana ya, bismillah ya Allah, tolonglah hamba agar hamba tidak menahan hal-hal yang bisa membatalkan wudhu atau mengurangi kekhusyuan. Yang keempat, sholat dengan menahan lapar dan ngantuk itu juga bisa mengurangi konsentrasi. Ngantuk subuh ngantuk, imamnya maca dawa banget misalnya begitu, maka konsentrasi kita kalau ngantuk pasti terganggu ya Bu ya. Jadi kalau lapar atau makanan sudah terhidang dan ibu-ibu dan keluarga dalam keadaan lapar, silahkan makan dulu baru sholat. Misalnya sholat maghrib, pembantu ibu-ibu sudah menyiapkan makanan, kemudian anak-anak aku sudah lapar begitu ya, silahkan makan dulu kemudian sholat maghrib, tapi ledahar yojo kesantainen kesuwen. Yang kelima, memakan makanan yang berbau tidak sedap itu bisa mengganggu konsentrasi temannya. Makan pete, bar maem pete, enggak sikatan maem jengkol, maem bawang putih itu juga bisa mengganggu Bu. Kan baunya ya, maka dianjurkan untuk bersiwak atau sikatan dulu setelah makan makanan yang berbau. Yang keenam, mengusap wajah karena ada pasir ketika sholat. Pada zaman Rasulullah, masjid belum seperti ini Bu. Lantai masjid belum keramikan, belum ada karpetnya, tapi masih pasir. Jadi ketika sujud kadang-kadang pasir menempel di dahi dan di pucuk hidung gitu. Nah itu para sahabat oleh Rasulullah dinasihati agar tidak mengusap wajah, baik ketika masih dalam sholat ya. Misalnya rakaat pertama kan sujud, kemudian setelah sujud yang kedua berdiri, kan ada pasir yang nempel, itu tidak boleh diusap oleh Rasulullah, biarkan. Lah setelah salam itu kebiasaan mereka mengusap pasir, dianggap itu nek wes salam terus ngusap. Tidak, lah sekarang tidak ada pasirnya ya nggak usah diusap karena tidak ada pasirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora ana pasire kok, nggak ada pasirnya ya nggak usah diusap. Kalau para sahabat dulu karena ada pasirnya tuh.
Ya, jadi ketika dalam sholat para sahabat dilarang mengusap wajah karena ada pasirnya, itu biarkan gitu. Nah setelah salam baru boleh mengusap pasir. Lah kita nggak ada pasirnya, nggak usah diusap. Yang ketujuh, menoleh dan mengangkat pandangan ketika sholat. Ketika sedang sholat menoleh. Kalau ngelirik boleh enggak, Bu? Ngelirik ya padha wae karo terus karo mikir. Berarti kan mengganggu konsentrasi juga. Ya enggak usah ngelirik lah. Orang ngelirik ngerti kok, kono jorok-jorokan misalnya. Karena kalau di di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi kan banyak sekali macam-macam gerakan sholat ya. Nah, ibu penasaran, jejer karo wong gede dhuwur kok sholatnya kok beda, terus ngelirik lah, itu kan bisa mengganggu konsentrasi. Mengangkat pandangan ketika sholat nggak boleh, Bu. Itu bisa mengganggu konsentrasi karena pasti melihat yang di atas. Yang di atas melihat ada bangunan kubah atau hiasan-hiasan di atas sangat indah, terus angkat dalam hati wapi, lah itu kan mengganggu kekhusyuan. Yang kedelapan, menguap ketika sholat sedapat mungkin berarti saisa-isane ketika akan menguap ditahan ketika sholat. Apalagi bersuara, Bu. Sholat angop karo bersuara. Itu setan guyune seneng itu. Senang sekali setan. Maka setan tertawa terbahak-bahak ketika ada orang sholat menguap sambil bersuara. Jadi kalau misalnya menguap ditahan sedapat mungkin. Nggak bisa menahan ya jangan bersuara. Yang kesembilan, memejamkan mata. Memejamkan mata itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Sebaiknya tidak memejamkan mata kecuali ada hal-hal yang mengganggu, boleh memejamkan mata. Nek merem kira iso khusuk es kulino merem lah, mulai ini dilatih, nggak usah merem, nggak usah memejamkan mata. Itu ibu-ibu hal-hal yang satu bisa menguatkan khusyuk, itu yang perlu kita kerjakan. Kemudian hal-hal yang melemahkan, mengurangi kekhusyuan dihilangkan. Monggo kita bersama-sama. Ustadz Suali sudah rawuh belum? Belum. Tadi saya dipesan hanya sampai jam 5 begitu, Bu. Kita belajar bersama-sama tentang ini ya, Bu, arti bacaan-bacaan sholat. Dari doa iftitah, Bu. Ibu-ibu bisa membuka WA-nya. Apa perlu saya kirim ini di grup ya? Doa iftitah sebentar. Biar ibu-ibu bisa menyimak. Sudah masuk, Bu? Doa iftitah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khataaya
kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barod. Pun hafal nggih Bu? Sudah, tapi di sini kok kurang tadi. Artinya di sini Allah, ya Allah, pisahkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau memisahkan timur dan barat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku seperti jauhnya antara timur dan barat. Mudah-mudahan kalau begitu kita tidak punya dosa ya Bu ya. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa seperti jauhnya timur dan barat. Kemudian, ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa sebagaimana pakaian bersih atau putih yang terbebas dari kotoran. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa, dari kesalahan sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Jadi mohon kepada Allah seperti itu. Kemudian Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barod. Di situ enggak ada ya Bu? Nanti dicari sendiri. Ya Allah, cucilah dosaku dengan air, salju dan batu es. Dijauhkan apanya Bu tadi? Dosanya. Dibersihkan dosanya, dicucikan dosanya. Itu yang kita minta ketika kita membaca doa iftitah. Monggo Bu bersama-sama. Ibu, doa iftitah macam-macam ya Bu ya. Ibu yang dibaca yang mana? Sekarang kita membaca yang doa ini. Allahumma ba'id. Monggo bersama-sama. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barod. Ya, ibu-ibu yang memakai doa iftitah yang lain silahkan, nanti bisa dibuka-buka artinya, kemudian dihayati. Oh, saya membaca doa iftitah itu ini yang aku minta. Minta dijauhkan dosaku seperti jauhnya timur dan barat. Minta disucikan dosaku, dibersihkan dosaku seperti pakaian putih dari kotoran. Pakaian putih kalau ada kotoran sedikit kelihatan ya Bu ya. Itu minta dibersihkan agar putih bersih. Oh, minta disucikan dosaku dengan air, dengan es, dengan salju. Tidak hanya dengan air tok, tapi dengan 3 macam alat pencuci. Itu doa iftitah yang kita baca sehari semalam minimal 5 kali. Saya percaya ibu-ibu tidak hanya 5 kali membaca doa iftitah, karena ibu-ibu juga sholat tahiyatul masjid, sholat
qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah zuhur, sholat duha, sholat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, sholat tahajud, sholat witir. Subhanallah. Sayang kalau apa yang kita minta tidak kita resapi di hati, tidak tahu apa yang kita minta. Len jaluk we kesusu sisan. Len jaluk kesusu sisan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ada bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, evaluasi diri, semoga kita bisa menikmati sholat kita, bisa menghayati sholat kita, bisa tahu artinya. Arti dari doa iftitah tadi, kita mohon disucikan, dibersihkan, dijauhkan dari dosa-dosa kita. Kita mengakui dosa kita sangat banyak sekali, baik yang kita merasa maupun kita tidak merasa. Apa Bu? Kita tidak merasa, kita kurang bersyukur. Itu dosa. Terus diberi nikmat pirang-pirang tidak mau bersyukur, masih kurang terus rasanya. Orang yang tidak pandai bersyukur, maka dirinya akan merasa selalu kurang. Tapi orang yang pandai bersyukur, maka dia akan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, belajar bersama dalam mempelajari tentang sholat dan artinya. Saya sudahi sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan apa yang saya sampaikan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.